pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Miss Hana. Hari ini anak-anak kita akan belajar ya. Ayo kita bersemangat. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda di sekitarku. Pembelajaran kelima. Anak-anak ibu guru, kita sudah mengetahui benda-benda apa saja yang berada di sekitar kita serta wujud benda. Kita sudah mempelajari wujud benda padat dan benda cair. Pada saat ini kita akan mempelajari atau mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Nah, anak-anak, udara yang kita hirup setiap harinya adalah benda gas. Dapatkah anak-anak melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukanlah percobaan berikut. Alat dan bahan. 1. Kantong plastik bening. Yang kedua, balon. Langkah-langkah percobaan. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, setelah kita melakukan pengamatan, maka kita akan membuat hasil pengamatan dalam bentuk tabel. Ini adalah tabelnya. Ada nomor, nama benda, ada keterangannya yaitu bentuknya berubah sesuai wadah. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Dapat digenggam atau disentuh, tidak dapat digenggam. Nama bendanya adalah balon, ya. Bentuknya berubah sesuai wadah. Nah, saat udara itu masuk ke dalam balon, apakah bentuknya berubah sesuai wadah? Ya, benar ya. Bentuk balon itu akan berubah sesuai bentuk balon. Apakah berbentuk bulat, apakah berbentuk hati, dan lain-lainnya. Yang kedua, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tentu salah. Yang selanjutnya, dapat digenggam. Nah, saat udara yang ada di dalam balon ini tentu dapat digenggam atau dipegang karena udaranya sudah masuk ke dalam balon, ya, ke dalam benda balon. Tidak dapat digenggam, salah. Nah, anak-anak, dari hasil percobaan maka dapat disimpulkan bahwa benda gas bentuknya berubah sesuai wadah atau tempatnya. Yang kedua, udara dalam balon dapat digenggam. Nah, anak-anak, mari kita lakukan percobaan yang kedua. Alat dan bahan. 1. Benang secukupnya. 2. Balon 2 buah. 3. Sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan. Tiupkan udara ke dalam 2 balon. Tiupkan sampai kedua balon sama besar. Ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya.
Ikat setiap balon dengan benang, sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan satu buah balon yang terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nah, inilah dia ya, balon. Yang pertama ada 2, ini dia balonnya. Lalu selanjutnya satu balon dikempiskan. Sedangkan satu balon lagi dia tetap seperti biasa. Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Yang terjadi setelah satu balon ditusuk adalah balon kempes. Udara dalam balon keluar dari balon yang dikempiskan dan udara dapat kita rasakan saat tangan diletakkan di dekat balon yang baru saja dikempiskan. Oleh sebab itu, udara dapat kita rasakan. Sedangkan balon yang tidak dikempiskan, udaranya berada dalam balon dan bentuknya bulat sesuai bentuk balon. Nah, itulah dia kesimpulan dari percobaan tersebut. Benda gas memiliki berat sama seperti gas yang digunakan orang tua saat memasak. Ada yang beratnya 3 kg, 12 kg, dan lain-lainnya. Berarti salah satu satuan berat adalah kilogram. Ya anak-anak, kita sudah belajar tentang satuan panjang, mulai dari kilometer sampai milimeter. Nah, di sini satuan berat salah satunya adalah kilogram. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Ini dia, timbangan beras. Lihat gambarnya ya anak-anak ibu guru. Selanjutnya adalah timbangan badan. Ya, lihat gambar-gambarnya. Selanjutnya adalah ada timbangan gantung. Selanjutnya timbangan warung, timbangan kue, dan juga neraca. Nah, anak-anak, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menimbang berat. Nah, anak-anak ibu guru, pernahkah kamu melihat alat di atas? Ya, pernah, tentu pernah. Apa saja nama benda di atas? Benda di atas ada labu dan ada timbangan kue. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Satuan beratnya adalah kilogram. Nah, anak-anak sudah melihat ini adalah satuan beratnya. Mulai dari 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 4 kilogram, sampai 10 kilogram. Ya, itu tergantung ya kilogramnya. Ada yang dia muatan kilogramnya besar atau banyak. Beni dan ibu membeli jagung ke pasar. Pertama, ibu membeli 5 kilogram. Setelah beberapa menit kemudian, ibu membeli 3 kilogram lagi. Maka berapa kilogram jagung yang dibeli? Nah, di sini kita akan menghitung berapa kilogram jagung yang dibeli ibu dan Deni. Nah, ini dia ya yang pertama yang dibeli ibu 5 kilogram. Lalu ibu membeli lagi 3 kilogram. Jawabannya 5 kilogram tambah 3 kilogram sama dengan 8 kilogram. Oke anak-anak, karena di sini satuannya sama, maka kita tinggal ya menyesuaikan dengan soal apakah dijumlahkan atau dikurangkan ya. Namun apabila satuannya tidak sama, maka anak-anak boleh mengubahnya terlebih dahulu ya.
Sama seperti satuan panjang yang sudah kita pelajari. Apabila dia turun dikali 10, apabila dia naik dibagi 10. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung gas terdapat LPG atau liquefied petroleum gas? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Nah, inilah Dayu dan Ibu yang sedang membuat masakan istimewa. Pernahkah anak-anak memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Nah, tentu pernah ya anak-anak Ibu guru. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Baik itu saat kamu melihat sebuah kejadian ya secara langsung kebakaran, atau kamu melihatnya dari televisi ya, ataupun kamu melihat asap kendaraan dan lain-lain. Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masih terkandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dapat dilihat wujudnya. Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Inilah dia ya anak-anak ya. Anak-anak dapat melihatnya. Udin membaca berita tentang kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Nah, anak-anak, ini ya dia. Maka kita akan baca beritanya. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Itu adalah judul besar dari berita ini. Rabu 23 September 2015 pukul 19:25 WIB. Jam 7.054 viewers Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan, di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak-semak di sekitarnya, pesan Presiden. Nah, anak-anak, ini ada tugas untuk anak-anak ya. Yang pertama, kerjakanlah halaman 37 dari buku LKS 3C. Yang kedua, halaman 38. Yang ketiga, halaman 39. Yang keempat, halaman 40. Kamu langsung kerjakan di buku LKS-mu. Langsung ditulis di situ.
Jangan lupa perhatikan kerapian tulisanmu ya anak-anak. Nah anak-anak, karena kita sudah selesai belajar, maka kita akan akhiri dengan berdoa. Nah anak-anak, kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak ibu guru. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih.